Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Shadaqallahu alazim. Segala puji milik Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dikumpulkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Majlis As-Salam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini menjadikan wasilah kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku khatib pada Jumat hari ini mengingatkan, mewasiatkan, wabil khusus untuk diri khatib sendiri dan juga untuk sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah, kita diberikan tempat, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya, wabil khusus adalah umat manusia. Dan Allah senantiasa yang memberikan limpahan rizkinya kepada hamba-hambanya, dan senantiasa membiasakan mengikuti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umur manusia di dalam rahim ibunya
sudah 44 bulan lamanya, maka Allah tiupkan ruhnya. Setelah ditiupkan ruhnya, Allah tetapkan, Allah akan memberikan rezekinya kepada anak tersebut. Allah tentukan amalnya, Allah tentukan ajalnya, bahkan Allah tentukan bahagia atau tidaknya orang tersebut. Di dalam hadis konteks tadi bahwa Allah tetapkan bahwa salah satu yang paling poin pertama adalah rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa khairur raziqin." Sesungguhnya aku itu adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Rezeki itu ada polanya, ada perisainya. Maka ketika kita mencari rezeki Allah, maka kita harus ikuti pola Rasulullah SAW, pola yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita mengikuti polanya? Karena kalau seandainya kita tidak mengikuti polanya, kita tidak akan mendapatkan berkah daripada rezeki tersebut. Pola yang pertama Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia, illa 'alallahi rizquha, Allah yang mengaturnya, Allah yang akan memberikan rezekinya, baik itu yang bekerja ataupun yang tidak bekerja, baik yang sehat ataupun yang tidak sehat, Allah berikan rezekinya. Tapi kenapa rezeki itu berbeda? Realnya berbeda. Itu karena polanya yang belum kita ketahui bagaimana cara Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Maka setelah Allah berikan rezeki dalam pola yang pertama, Allah berikan rezeki yang kedua. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Rezeki itu Allah akan tingkatkan kepada masing-masing orang, masing-masing hambanya. Bagi orang yang punya skill, bagi orang yang meningkatkan keilmuannya, orang yang berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Kita sadari, apakah sama gaji guru SD dengan profesor? Tidak. Kenapa? Kita bisa mencerna sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Maka Allah akan tingkatkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usahanya. Setelah kita mengupayakan terus, kadang ada orang yang banting tulang, pergi pagi pulang petang, tapi hasilnya masih tetap seperti itu. Kenapa? Masih banyak orang yang ketika berangkat pagi kemudian pulang petang, tetapi hasilnya seperti itu. Jangan salahkan Allah, karena Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah akan memberikan pola yang ketiga. Ketika orang itu sudah diberikan rezekinya, ditingkatkan dengan apa yang dia usahakannya, dengan kemampuan-kemampuan yang dia raihnya, Allah berikan pola yang ketiga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pola yang ketiga adalah kita harus diberikan
kita. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berangkat pagi pulang petang, hasilnya seperti itu, evaluasi. Sudah seberapa jauh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau janjikan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tingkatkan. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Syukur terbagi 3. Syukur dengan hati, merasakan bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian kita lafalkan dengan lisan, dengan ungkapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, karena Allah yang memberikannya. Tidak cukup dengan seperti itu, karena ada kemudian ungkapan syukur yang selanjutnya adalah bi'amali. Coba kita harapkan ketika kita melakukan syukur itu, apa yang telah Allah berikan, maka berikan juga kepada Allah. Karena hakikatnya syukur kita kepada Allah, terima kasih. Ketika kita terima kasih haknya Allah, ketika kita mengharap haknya kita dari Allah, kemudian kita tidak memberikan haknya Allah dari kita, maka yakini bahkan kita tidak akan merasakan cukup dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang kebanyakan orang itu kemudian mencari rezeki dari mulai pagi sampai petang, tapi hasilnya tetap tak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena syukurnya itu yang dibatasi. Syukur itu semakin banyak kita bersyukur, semakin Allah limpahkan rezekinya, semakin Allah tambahkan rezekinya kepada kita. Kita belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab di dalam kitab atau dalam bukunya karangan Dr. Jaribah itu dinyatakan Umar bin Khattab itu pekerjaannya itu adalah hanya sholat berjamaah. Dari mulai dia sholat berjamaah subuh bersama Rasulullah, duhur bersama Rasulullah, asar bersama Rasulullah, maghrib bersama Rasulullah, isya pun tidak mau ketinggalan bersama Rasulullah. Padahal dia berangkat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dia nggak bawa apa-apa. Tapi ketika beliau sukses dengan semua yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab, maka penghasilan ataupun kekayaan per bulannya beliau kalau diuangkan sekarang 333 miliar per bulan. Tapi sekali beliau ketinggalan sholat asar, ketika beliau merenungkan begitu indahnya pohon kurma kepunyaan beliau, dilihatnya indahnya ranumnya, dia kagum. Begitu pulang ke rumahnya, kemudian bergegas ke masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Ternyata sholat asar sudah tertinggal. Beliau menangis terseduh-seduh karena ketinggalan sholat asar. Ada di antara kita yang menangis ketika ketinggalan sholat asar. Kemudian besok paginya kemudian langsung secara spontan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan hibahkan kebun dan kurma yang sedang ranum kepada engkau. Kenapa Umar tiba-tiba pas itu? Kemarin aku ketinggalan sholat asar karena aku melihat ranumnya buah kurma. Berpikir bahwa inilah akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, yang sangat banyak. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Maka aku akan kembalikan kepada engkau ya Rasulullah. Satu kali ketinggalan sholat asar, menangis
di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kebun dan pohon kurmanya dikembalikan dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Masih banyak orang yang ketinggalan sholat asar, mencuci mobilnya, berdagangnya, dan lain sebagainya. Hati-hati, itu jebakan yang kadang-kadang itu berkahnya akan berkurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, adalah ketakwaannya yang menjadikan pola yang terakhir adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka solusi dari seluruh persoalannya. Buka oleh Allah seluruh persoalannya. Kesulitan-kesulitannya Allah akan bukakan jalannya. Wa yarzuqhu haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezekinya la yahtasib, dari arah yang tidak pernah diduga dari mana datangnya itu rezeki. Itulah pola Allah, bagaimana memberikan rezekinya kepada hamba-hamba, agar umat manusia itu bisa melek bahwa ternyata dengan kemurahan Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah akan menjamin seluruh hamba-hambanya untuk bisa mampu menjadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ulama besar itu ketika berargumen, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, rezeki itu adalah harus diikhtiarkan, karena kalau tidak diikhtiarkan tidak akan datang sendiri. Kata Imam Malik, rezeki itu ketika kita selalu berharap dan menjaga ketaatannya kepada Allah, maka rezeki itu akan datang. Imam Syafi'i yang lagi muda belia, nggak yakin dengan seperti itu, kemudian keluar dan kemudian mencari rezeki itu. Di tengah perjalanan ada orang yang panen anggur, maka kemudian Imam Syafi'i itu menghampiri, aku ingin membantu. Baik. Setelah dibantu, kemudian selesai, Imam Syafi'i diberikan satu ikat anggur yang besar-besar. Kemudian dia gembira untuk menyampaikan dan membuktikan argumennya di hadapan gurunya. Wahai guru, aku telah membuktikan karena aku keluar dan aku mendapatkan rezeki. Kemudian kata Imam Malik yang bijaksana, baru selesai aku mengajarkan kepada santri-santri. Pada siang yang panas ini aku berpikir dalam hati, enaknya makan anggur siang-siang seperti ini. Tidak lama engkau datang memberikan anggur kepadaku. Bukankah ini yang Allah janjikan kepadaku? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 pola ini itu harus menjadi kekuatan kepada orang-orang yang mukmin dan menjadikan evaluasi akan ikhtiar kita. Kenapa ikhtiar kita tidak kunjung mendapatkan hasil yang optimal? Jawabannya, sudahkah kita menjadi orang yang taat terhadap Allah dan Rasul-Nya? Kemudian Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, tafarrad li ibadati, totalitaslah kau dalam beribadah kepadaku, kata Allah. Amla qalbaka ghina, maka aku akan kayakan hati. Aku akan kayakan hatimu. Inti kekayaan itu bukan banyaknya uang, bukan berlimpahnya harta, bukan tingginya jabatan, tapi adalah kekayaan itu adanya di dalam hati.
kemudian diberikan satu di dalam hadis kursi di ujungnya. Amla yadaika rizqa, maka Allah akan penuhi tanganmu dengan rezeki Allah. Jadi Allah akan penuhi tanganmu, kedua tanganmu dengan rezeki dari Allah. Ini konsep yang Allah sampaikan kepada hamba-hamba. Allah sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar umat Nabi Muhammad selalu bisa melihat betapa besar keagungan Allah, betapa besar rahman dan rahimnya Allah, betapa besar rasa kasih sayangnya Allah. Ar-Rahman, Allah itu maha sayang terhadap kita. Hanya kita yang belum paham apa yang Bapak jangan lihat saat ini hari Jumat, hari yang agung, hari yang betul-betul ditunggu-tunggu oleh orang mukmin. Bapak pernah melirik gak saf yang paling depan? Itu ompong. Saf yang dari paling depan itu masih kosong, sedangkan di belakang banyak. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan tempat. Kata Rasulullah, innal malaikata, sesungguhnya malaikat akan senantiasa memberikan sholawatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yushollu shofan awal, bahwa Allah dan para malaikat itu adalah bahkan berselawat memuji kepada hamba-hambanya shofil awal, di dalam yang saf pertama. Kata Rasul, siapa yang mengisi saf pertama itu yang utama. Ini bukti. Coba kembalikan dengan tadi pola rizki yang Allah sampaikan. Ya Bani Adam, tafarraq li ibadati, wahai hamba-hambaku, maka totalitaslah engkau dalam ibadah kepada. Maka Allah akan kayakan hati, dan Allah akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki dari Allah. Kalau rizki dari Allah, pasti Allah rizki yang berkah dan berlimpah. Mudah-mudahan ini menjadikan satu wasilah kita menjadikan lebih paham atas rizki yang Allah berikan, dan semoga Allah senantiasa membersamai kita dalam setiap aktivitas kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ali wa dzikril hakim, innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa dini sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rahmataka arju fala takilna ila nafsi tarfat ain wa aslih li fi amrina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal